Halo Achievers, jumpa lagi dengan saya, Sersahala Freddy Simanjuntak dalam pelajaran Ekonomi Lintas Minat. Achievers, kita akan melanjutkan materi kita dengan belajar kebijakan perdagangan internasional. Apa itu kebijakan perdagangan internasional? Kebijakan perdagangan internasional merupakan kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara bertujuan untuk melindungi produk dalam negeri, meningkatkan ekspor, dan mengurangi impor. Achievers, ada beberapa kebijakan perdagangan internasional yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah politik dumping, yang kedua adalah proteksi, yang ketiga perdagangan bebas, yang keempat adalah diskriminasi harga. Achievers, mari kita bahas satu persatu tentang kebijakan perdagangan tersebut. Kita mulai dengan politik dumping. Politik dumping adalah kebijakan menjual barang di luar negeri dengan harga lebih murah daripada di dalam negeri. Tujuannya agar barang hasil produksi dalam negeri tetap mampu bersaing di luar negeri dan industri dalam negeri masih bisa terus berproduksi. Yang kedua adalah proteksi. Proteksi adalah politik dagang untuk melindungi produk dalam negeri. Dimulai dari yang pertama adalah premi. Premi adalah bantuan berupa penambahan dana bagi produsen dalam negeri. Hal ini dilakukan agar produsen dalam negeri dapat bersaing dengan produsen luar negeri, sehingga barang impor sulit masuk ke dalam negeri karena sudah dapat diproduksi oleh produsen dalam negeri. Yang kedua adalah kuota. Kuota adalah kebijakan pemerintah dengan cara mengatasi jumlah jenis barang yang diperkenankan masuk ke dalam negeri atau disebut kuota impor, dan barang ekspor yang keluar negeri atau disebut kuota ekspor. Dampak awal dari pembatasan impor ini ialah barang yang bersangkutan menjadi langka, harga barang menjadi naik, selanjutnya permintaan berkurang. Dengan demikian, akhirnya konsumen kembali dalam produk dalam negeri. Sementara itu, untuk kuota ekspor dapat mempengaruhi pendapatan negara yang akan semakin kecil karena barang yang diekspor dibatasi jumlahnya. Yang ketiga adalah subsidi. Subsidi adalah pemberian bantuan berupa pengurangan harga bahan baku atau harga faktor produksi dari pemerintah kepada produsen dalam negeri sehingga dapat meningkatkan produksinya. Akibatnya, barang-barang impor sulit masuk ke dalam negeri karena produk dalam negeri sudah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam negeri. Yang keempat adalah tarif bea masuk, merupakan kebijakan dari pemerintah untuk pengenaan pajak terhadap barang-barang impor. Tujuan pemerintah menetapkan tarif bea masuk yang tinggi adalah agar harga jual impor menjadi lebih mahal di dalam negeri. Dengan demikian, permintaannya akan berkurang. Dengan demikian, permintaan akan berkurang dan konsumen dalam negeri beralih lagi ke produk dalam negeri. Yang kelima adalah tarif bea masuk tambahan atau pajak impor. Pajak impor adalah tarif untuk barang tertentu setelah dikenakan bea masuk, dikenakan lagi bea masuk tambahan. Tujuannya sama dengan bea masuk, yaitu untuk mengembalikan minat konsumen dalam negeri terhadap barang-barang buatan dalam negeri. Karena barang-barang impor harganya mahal setelah dikenakan bea masuk dan bea masuk tambahan. Hal ini dapat menjadi penghambat untuk melakukan perdagangan antar negara. Dan yang keenam adalah embargo atau pelarangan impor barang-barang tertentu. Embargo atau pelarangan adalah pembatasan perdagangan oleh undang-undang. Pelarangan impor terhadap suatu barang dapat diberlakukan oleh suatu negara karena berbagai hal, misalnya karena alasan kesehatan. Oleh karena itu, pemerintah suatu negara melarang impor suatu barang karena ingin melindungi produksi dalam negeri. Kebijakan yang ketiga adalah kebijakan perdagangan bebas. Perdagangan bebas merupakan perdagangan yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain tanpa ada hambatan-hambatan, atau yang disebut sebagai free trade. Yang keempat adalah diskriminasi harga. Diskriminasi harga merupakan kebijakan pemberlakuan harga barang yang berbeda pada tempat dan pembeli yang berbeda. Kebijakan ini bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan. Achievers, demikian pelajaran kita pada pagi hari ini tentang kebijakan perdagangan internasional. Sampai bertemu minggu depan.
Dan saya ucapkan terima kasih.